Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Agustus 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, update sedikit ya. Ini sih sebenarnya market goldnya nggak kemana-mana kemarin itu. Market goldnya itu kalau bisa dibilang turun di bawah 2495. Ya, kemarin pada saat saya live itu kan sudah saya katakan kalau harga itu bisa steady ataupun stay di atas 2505, kalian bisa nge-buy. Tapi nyatanya enggak ya. Kalian bisa lihat di sini, ini hanya bertahan sebanyak 10 menit aja. 10 menit, 20 menit ya. Berarti satu candle M30, kemudian M30 berikutnya balik lagi di bawah 2505. Jadi tidak ada reason buat nge-buy kemarin sebenarnya. Oke. Ini hanya yang kemarin pada saat saya live aja. Jika kemarin kalian ada yang ingat apa yang saya sudah buat analisa di sini, ya, di sini sudah saya bilang bisa tarik Fibo dari swing bawah sampai swing paling atas, maka didapatlah area 61,8 di sini sebagai area demand-nya di M15. Ini kalian bisa lihat sendiri, ya. Tuh. Ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini turun, ya. Turun, kemudian ada bullish engulfing di M15. Kemudian kalau ada yang mau buy langsung di sana juga boleh. Di time frame M15 misalnya langsung nge-buy di sini juga bisa. Kemudian kalau misalnya kalian mau tunggu di time frame M30 untuk retest turun, ya. Karena ini kan ada bullish engulfing di M30. Kemudian di sini ada area demand, potensi area demand yang baru. Sehingga kalau harga ini turun lagi, ya, potensial kalian bisa nge-buy lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang nge-buy di harga 2490, 2488 berdasarkan analisa kemarin di sini, ya kalian sudah mendapatkan profit. Dan kemarin di sini harganya bisa dikatakan sudah menembus area demand-nya, ya, tuh area demand sudah lewat. Jadi saya rasa ini area demand sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan kalau diukur apakah ini swingnya sudah selesai, apakah ini akan menjadi swing higher low yang baru untuk membuat higher high? Jujur ini rada berat ya, jujur ini rada berat. Karena kalau dilihat ya, untuk hari ini kan kita juga nggak punya berita USD nih. Ya, sudah saya katakan kalau minggu ini market saya rasa tidak akan bergerak sampai nanti di hari Kamis. Hari Kamis baru market tuh bisa bergerak karena ada news yang bisa mendorong market. Jadi selama harga masih begini-begini aja sih saya rasa masih rada berat. Apalagi ini sekarang berkutat di harga 2500 ya. Jadi rada bahaya sebenarnya di sini untuk area levelnya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena ini potensialnya ini marketnya antara tidak valid breakoutnya, ya, tidak valid breakoutnya, atau malah ini akan terus bergerak sideways. Kalau ini terus bergerak sideways, wah itu yang bakal bahaya sih. Jujur itu akan bahaya. Karena ya walaupun pandangannya tetap bullish, ya sekali lagi ini kan marketnya potensial bisa sampai sini. Ini kan area demand H4-nya, ya kan? Area demand H4, kemudian 2476 ini adalah bekas resisten juga di H4. Ataupun misalnya di 2483, ini harga kan kemarin turun hampir kena 2483 ya. Ini kan all time high sebelumnya nih. Ini. Ya, ini kan all time high sebelumnya di 2483, ini harga berhenti di 2485. Hampir banget kena ya. Hampir sekali. Tuh, hampir sekali kena di 2483. Jadi saya rasa ini masih rada bahaya kalau ditradingkan untuk jangka panjang karena ini 2510 ini belum lewat ya. 2510 ini belum lewat. Karena kalau kita lihat dari segi daily ya, dari segi daily memang kita sudah punya ekor panjang ke bawah. Kalau kita bandingkan dengan segi ekor di weekly, ya kita kan jujur saya pribadi kan sudah saya bilang kalau harga itu mau flip bullish pada minggu ini, at least lah dia kena di 2483 atau enggak mengambil setengah dari body candlenya, atau ekstrim adalah masuk ke area demand sampai ke demand H4 tadi di sini di 2460 sampai 2450. Itu adalah ekstrim penurunannya. Apakah dengan penurunan hanya sampai 2485 ini cukup untuk market bisa bergerak bullish berkelanjutan pada minggu ini? Saya rasa
bisa saya katakan ini intervensi ya. Intervensi dalam artian syaratnya kan minimal itu sampai 2483 minimal. Minimum requirement lah ya, ataupun syarat minimal harga itu kena di 2483. Tapi setidaknya hari Senin kita sudah melihat penurunan yang cukup dalam dari pembukaannya yang ada di harga 2507. Ini turunnya sudah sejauh 215 pip. Jadi lumayan. Jadi kalau seandainya pada minggu ini market bergerak bullish, ya wajar aja. Tapi apakah ini bisa diintervensi untuk bisa market sejauh sampai 2550 ya sebagai 2525, kemudian 2550 sebagai angka cantik sampai sana, ya bisa aja sih. Ya, bisa aja. Atau mungkin nih marketnya masih belum selesai penurunannya ya. Jika penurunan ini belum selesai, maka kemungkinan bisa sampai 2483, 2475 setengah dari body candle, kemudian masuk ke area demand di 2460. Ekstrim ya. Ekstrim itu sampai 2460. Jadi selagi minimum requirement adalah sampai di 2483 atau enggak sampai 2475, 2476, itulah minimum requirement sebenarnya. Tapi kalau memang market menghendaki untuk terus bullish pada minggu ini, ya udah nggak masalah. Berarti ini adalah salah satu intervensi. Ya, market itu tidak mau turun, ya lagi dikit sih sebenarnya ya. Ini kan 2485. Ya, kurang lagi 23 pip lah. Ya. Itu it's okay, intervensi 23 pip. Secara daily kita punya kondisi hammer, tapi ya ini bisa dikatakan ekornya kan ekor yang di bawah cukup panjang. Jadi saya rasa untuk di daily, jika memang hari ini market berhasil nge-swipe di atas 2510 dan tutup di atas 2510, maka kemungkinan market akan terus naik sampai di 2525 targetnya, dan bahkan target sampai psikologi number adalah di 2550 ya, sampai 2550 di sini. Oke. Dan kalau diukur lagi ya, ini kita ukur sekarang untuk mencari areanya. Berarti kan terakhir itu marketnya dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini, maka didapatlah 1272 itu di 2520. 1618 tuh di 2564. Kalau diukur dari sini ke sini, ini harga sudah kena 1272. Makanya saya lebih prefer marketnya itu kan turun, dan benar aja ini sudah turun. Ya udah, ini akan lanjut naik atau enggak, itu aja sih. 1618 ada di 2545. Ya, mepet dengan 2550. Kalau kita ukur dari sini ke sini, swing terpendeknya, maka ini sebenarnya sudah kena 1618 di 2509. Makanya saya bilang tadi, kalau harga bisa break di atas 2510, yang dimana ini adalah pergabungan dari 1272 dan 1618 Fibonacci daily extension, yang dari swing terdekat dan swing yang cukup jauh, maka potensialnya market akan naik sampai ke 2520, 2525 ya, yang dimana itu adalah swing terpendeknya sekali. Swing yang terpendek dari sini ke sini. Ntar kayaknya swing yang dari sini ke sini 1618, kemudian dari sini kayaknya ya, dari sini ke ini swing terpendeknya nih kalau memang harga mau break ya. Tuh, di 2520 sampai 2525 ini juga adalah 1618 juga di swing terpendeknya dari sini ke sini. Walaupun secara retracement ini tidak bisa saya pakai ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari paling bawah ke sini sampai paling atas di sini, ini turunnya hanya sampai 23,6. Jadi jujur, sebenarnya saya menginginkan market itu turun sampai kena ya 2480, meretest resisten all time high-nya di 2483 atau nggak sampai di 2476, kemudian putar balik naik, itu lebih prefer sih. Karena ini turunnya cuma sampai 23,6 soalnya. Kalau turunnya mau lebih enak ya, sampai sini lah minimal 38,2 atau nggak kena 2475 dan tutup di atas 2485, itu kemungkinan kita bisa lanjut naik sampai 2525. Tapi kalau masih berkutat seperti ini aja, jujur saya rada worry. Karena ya secara bentuk candlenya ini, yang pertama ini sideways, dan potensialnya ini marketnya membentuk pola M
ya, pola M di H4 ataupun ini membentuk pola seperti double top. Ingat, ini belum jadi, hanya sebatas potensi ya. Per video sekarang, ini per jam sekarang, ini kalian bisa lihat di bawah ini. Per jam sekarang ini potensialnya membuat double top. Kalau ini membuat double top valid ya, yang dimana berarti kemungkinannya walaupun dia sudah meretest 2476, kita akan lihat potensialnya apakah ini akan bisa lanjut turun mengejar area demand dulu baru dia marketnya naik, atau ini hanyalah sebatas fake out dari pola double top yang gagal. Maksudnya pola double top yang gagal itu adalah ketika market itu turun ya, turun sampai 2483, 2476, kena 50% Fibo dan mengikuti dari weekly dan juga H4 syarat minimumnya, dan kemudian marketnya reverse naik tinggi, maka itulah yang dikatakan sebagai invalid double top, ataupun ya double topnya ini gagal. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau mengacu pada H4 potensi terjadi double top. Tapi kalau dilihat dari segi daily dan weekly, ya potensialnya ini memang harga turun untuk meretest untuk melanjutkan kenaikannya. Itu. Ya. Jadi hati-hati nih untuk di time frame H4, karena saya rasa ini marketnya masih belum bisa dikatakan bullish banget. Jadi saran saya untuk kalau kalian ingin trading di hari ini, tetap patokannya adalah di time frame H1 ya, untuk mencari kejelasan apakah market ini bakal naik turun atau bagaimana ya, naik ke atas lebih tinggi atau turun untuk menciptakan yang namanya retracement ke bawah, atau malah ini harga terjebak dari 2495 lagi sampai 2510 ya. Kalau harga nanti di atas 2510 secara time frame H1 dan juga di M30, ya saya rasa kalian bisa melakukan instant buy nanti. Tapi kalau harga turun di bawah 2495 seperti ini misalnya, turun di bawah 2495, retest. Ya, ini memang sih break, retest dan harga turun ya kan. Saya rasa kalau kalian ingin nge-sell di bawah 2495, hati-hati karena ini marketnya masih dalam kondisi bullish. Ya. Sekalinya penurunan ini hanyalah penurunan untuk membuat retracement ke bawah guna untuk membuat yang namanya higher low yang baru. Jadi saran saya sih tetap untuk ambil posisi buy dimanapun itu. Ya, untuk ngebuy sekarang bisa di 2483, 2476 ya, sekaligus ini adalah resisten all time high, kemudian 2476 adalah resisten di H4, kemudian area demand ada di 2460 sampai 2450. Sesuai dengan pandangan weekly. Ya, itu merupakan area yang bisa di-buy. Untuk di sell saya rasa kalau kalian pengen nekat sih ya, taruhlah SL nanti di atas 2511 atau enggak di 2513. Kalau mau nge-sell taruhlah SL di 2513 atau enggak di 2511, itu saya rasa bisa untuk ditaruh SL-nya. Tapi tentu aja itu resiko ya, karena ini kan marketnya masih kondisinya masih bullish. Karena kalau dilihat ini kan ada bentuk V di sini. Seperti ya kayak double bottom juga di sini V ya kan. Tuh. Jadi yang semulanya turun kemudian didorong naik lagi. Jadi ini rada bahaya kalau kalian ingin trading, tapi bagi yang style tradingnya ranging ya, ini sih enak banget. Jujur ini bakal enak banget. Karena kalian sudah tahu patokan-patokannya di 2495, 2510. Jadi kalau yang mengikuti tren, jadi harap sabar aja. Untuk trading yang mengikuti tren ya, ngebuy di support atau ngebuy di mana di demand, sabar aja. Jangan gegabah, tunggu aja ini marketnya running. Jadi kalau dilihat ya, ini kan marketnya sudah melakukan yang namanya rally. Dilihat H4 sih kayaknya. Ya, ini rally, kemudian ini marketnya sekarang membuat sideways. Ya. Marketnya sekarang membuat sideways. Jadi ada yang namanya istilah apa sih DAMD ya, DAMD. Ini namanya distribusi, kemudian ada akumulasi, kemudian nanti kemungkinan akan ada manipulasi ke bawah sebelum melanjutkan distribusi naik. Ya, itu bahasa distribusi ya. Distribusi, akumulasi,
ya. Market tuh sekarang sih menurut saya sih marketnya sedang melakukan akumulasi di sini. Jadi hati-hati, nanti akan terjadi yang namanya manipulasi ke bawah. Jadi market kemarin sudah melakukan distribusi, sekarang market melakukan akumulasi. Jadi tinggal tunggu aja nih. Ibaratnya kita menunggu distribusi selanjutnya atau tercipta yang namanya manipulasi. Jika nanti market tercipta manipulasi ke bawah, itu bagus, kita bisa nge-buy di harga yang murah karena nanti market akan membuat yang namanya distribusi yang baru ke atas. Tapi kalau misalnya market langsung melakukan yang namanya distribusi lagi, ya, yang dimana ini berarti market melakukan rally base rally lagi. Berarti otomatis kita akan nge-buy di harga yang cukup mahal. Walaupun dengan demikian itu juga sudah nge-break dari resisten yang sebelumnya di sini. Itu. Menurut saya sih ini market sedang memasuki fase akumulasi sih. Entah dia akan manipulasi dulu baru distribusi atau dia akan langsung distribusi. Gitu, ya. Jadi untuk hari ini saya rasa tidak akan terlalu banyak yang berubah analisanya. Yang penting kalian tahu peta-petanya di mana, support resisten di mana, sisanya tergantung kalian sendiri. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.